Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9 MTS Nurul Falah yang berbahagia. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Karena ini pelajaran ketiga, maka tidak berpanjang kata, kita langsung masuk ke materi bab kedua, pelajaran IPS setelah UTS. Oleh karena itu, silakan disiapkan bukunya, dibuka bukunya bab 2. Ya, simak baik-baik materinya. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak baik-baik ya, anak-anak ibu. Kita masuk ke materi yang pertama, bab 2, judulnya adalah perubahan sosial budaya dan globalisasi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang perubahan sosialnya saja. Di situ di bab 2, halaman 53-54, kita masuk ke materi yang pertama, halaman 54. Pengertian dari perubahan sosial. Life is change atau hidup adalah perubahan. Setiap orang yang hidup pasti mengalami sebuah perubahan, baik perubahan dalam hidupnya, perubahan fisik, ekonomi, sosial, budaya, dan perubahan lainnya. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial yang termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Jadi namanya perubahan sosial, perubahan yang terjadi dalam lembaga sosial. Apa yang berubah? Nilai, sikap, nilai itu berarti baik atau buruk ya, bukan 80-90. Nilai, sikap, pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Nah, ada perubahan sosial, ada perubahan budaya. Kalau perubahan sosial terjadi dalam kehidupan masyarakat akibat faktor internal atau eksternal. Yang dipengaruhi apa? Hanya nilai, sikap, dan pola perilaku. Sedangkan kalau perubahan budaya, yang berubah apanya? Keseluruhan unsur budaya dalam berbagai kehidupan masyarakat. Jadi beda ya. Ada perubahan sosial, ada perubahan budaya. Biasanya perubahan sosial akan diikuti dengan perubahan budaya. Jadi perubahan budaya stage-nya lebih besar daripada perubahan sosial. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial? Yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial ada dua. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Internal berarti faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Yang pertama karena bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, yang kedua karena penemuan baru, yang ketiga karena konflik, dan yang keempat karena terjadinya pemberontakan atau revolusi. Sedangkan faktor dari luar atau eksternal itu yang pertama karena lingkungan fisik, misalnya bencana alam, bisa peperangan, bisa juga yang ketiga pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain. Jadi yang menyebabkan terjadinya perubahan itu ada dua faktor. Ada faktor dari dalam masyarakat itu sendiri, bisa juga berubah karena faktor dari luar. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dulu, faktor perubahan penduduk atau bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Perubahan yang terjadi adalah terjadi karena bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Pertambahan penduduk akan menyebabkan perubahan pada tempat tinggal. Jadi kalau misalkan penduduk yang bertambah, tadi misalkan banyak pendatang dari daerah lain ke satu tempat, maka pola hidup di tempat tersebut juga akan berubah dari sebelumnya. Ya, contoh perubahan penduduk adalah program transmigrasi dan urbanisasi. Ini juga sudah pernah dijelaskan ya. Jadi Ibu tidak perpanjang lagi. Nah, faktor yang kedua adalah penemuan baru atau innovation. Proses ini meliputi suatu penemuan baru atau adanya unsur kebudayaan baru yang tersebar ke lain bagian masyarakat dengan cara unsur kebudayaan diterima, dipelajari, akhirnya dipakai oleh masyarakat. Itu namanya penemuan baru. Jadi, mereka menemukan sebuah
cara, tradisi, nilai atau pola perilaku, kemudian dipahami, diterima dulu, diterima, dipelajari, dipahami, dicoba, setelah dicoba baru dipakai dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, penemuan baru ada dua jenis, ada yang namanya discovery, ada yang namanya invention. Ini juga sudah pernah dibahas di kelas 8. Discovery itu artinya penemuan unsur kebudayaan baru yang berupa alat atau gagasan diciptakan oleh seseorang. Jadi kalau discovery itu berarti menciptakan. Contohnya apa? Televisi. Dulu nggak ada televisi. Nah, orang yang pertama kali menemukan televisi itu namanya discovery. Jadi dari tidak ada menjadi ada. Kalau invention itu memperbaiki suatu proses di mana masyarakat telah mengakui, menerima, serta menerapkan penemuan baru tersebut. Jadi, kalau discovery menemukan, invention itu melengkapi gitu ya, memperbaharui, kemudian melengkapi dari penemuan tadi. Contohnya apa? Tadi contoh televisi. Penemuan televisi itu namanya discovery. Mengubah televisi menjadi LED, menjadi LCD, TV LCD itu namanya invention. Handphone. Orang yang pertama kali menciptakan handphone namanya discovery. Lalu orang yang membuat internet masuk ke dalam handphone itu namanya invention. Ya, jadi kalau discovery menemukan, menciptakan, kalau discovery artinya menciptakan hal baru, kalau invention melengkapi dari discovery, kurang lebih seperti itu. Ya, nah jika terjadi jika adanya penemuan baru, maka sudah pasti terjadi perubahan sosial. Contoh kita aja, orang yang biasa sebelum ada teknologi, mungkin kita lebih sering berinteraksi dengan sesama orang lain dalam waktu yang lama. Tapi setelah ada teknologi, kita akan lebih memilih berinteraksi melalui teknologi, gitu ya. Beberapa jenis penemuan baru dapat juga menyebabkan terjadinya satu jenis perubahan, seperti penemuan mobil. Yang tadinya jalan pakai sepeda atau pakai gerobak kalau orang dulu ya. Nah, sekarang setelah ada mobil, maka orang lebih cenderung menggunakan kendaraan. Kereta api, karena ada kereta api harus ada jalan kereta apinya. Telepon dan sebagainya yang menyebabkan semakin banyak tumbuhnya pusat kehidupan di daerah pinggiran atau kota. Nah, jadi nih, misalkan X. Nah, di sini ada X ya. Di sini ada X. Nah, ketika X ini merupakan satu perubahan, maka akan berdampak pada 1, 3, 2, dan 1. Itu udah pasti. Jika di sini terjadi perubahan berupa pembangunan stasiun kereta api nih di X, maka akan berdampak pada pola pinggiran, rumah penduduk yang ada di pinggir kereta gitu kan, penumpang yang akan naik kereta, serta pedagang yang ada di pinggiran stasiun kereta. Nah, itu merupakan dampak dari penemuan baru tadi. Kalau misalkan nggak ada kereta, ya maka semua ini nggak ada. Ya, nggak perlu ada, kurang lebih seperti itu. Ya, nah di sini ada contoh gambar perubahan manusia. Ini dari mulai manusia purba sampai manusia mengenal teknologi atau komputer. Ya, nah ini dia lagi main komputer. Kemudian ini perubahan handphone. Ini handphone dari zaman dulu sampai ke saat ini, handphone yang menggunakan internet dan sudah canggih. Ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah faktor pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan akan menyebabkan perubahan sosial budaya. Contoh, perubahan G30S membawa perubahan terutama dalam sistem politik di Indonesia sehingga dilarangnya ajaran komunis di Indonesia. Jadi karena ada pemberontakan atau karena ada istilahnya apa ya, ketidakterimaan sekelompok orang akan satu kebijakan politik atau sebuah kebijakan nilai dan norma, sehingga harus diganti secara total, harus dirubah demi kebaikan bersama. Nah, itu salah satu contoh pemberontakan gitu ya. Ketika sudah diberontak, maka akan ada nilai yang hilang dan akan digantikan dengan nilai yang baru. Terakhir, konflik sosial. Konflik itu artinya masalah. Ya, nah kalau konflik sosial berarti permasalahan yang terjadi dalam lingkungan bermasyarakat. Konflik ada konflik sosial vertikal, ada horizontal. Kalau vertikal hanya terjadi antar negara. Kalau horizontal terjadi antara kelompok masyarakat. Jadi kalau vertikal tuh kan naik turun gitu ya. Nah, bisa terjadi antara satu negara dengan negara lain atau satu
atau satu kelompok masyarakat yang keatasan gitu ya. Misalkan peristiwa Trisakti tanggal 12 Mei itu kan antara mahasiswa dengan pemerintahan. Bisa juga horizontal, misalkan antar satu daerah dengan daerah yang lain ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya nih. Ini adalah beberapa contoh dari konflik. Yang atas nih namanya konflik ekonomi ya. Buruh nih kan konflik ekonomi, ini berarti konflik politik minta ganti presiden, ini konflik antar budaya atau horizontal. Nah, yang ini konflik konflik agama, bubarkan sebuah organisasi agama. Nah, dari keempat konflik ini bisa dianalisis bahwa jika terjadi konflik atau terjadi permasalahan seperti ini, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan di lingkungan masyarakat. Misalkan yang gampang kita ambil contoh adalah perubahan politik atau konflik politik. Ketika beda pandangan politik, maka seseorang akan menganggap sini satu dengan yang lain gitu ya. Sehingga ada dia mah orang partai ini gitu, ada sebutan seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari perubahan sosial. Kita lanjut, tadi faktor internal, sekarang faktor eksternal. Faktor eksternal adalah pengaruh yang timbul dari masyarakat luar dalam satu masyarakat tertentu. Hanya terkonsentrasi pada kekuatan interaksional dan interkultural, jadi antar budaya ya. Nah, faktor eksternal yaitu lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia, kan dari luar tuh ya, bukan dari dalam golongan masyarakatnya. Perang itu kan efek dari luar, bisa juga dari pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Yang pertama dulu, lingkungan alam fisik. Perubahan yang disebabkan oleh lingkungan berupa bencana alam, misalnya banjir, gunung meletus, gempa bumi, maupun tindakan manusia yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan. Jadi kenapa di sini lingkungan alam fisik? Karena bisa dua, bisa bencana alam, bisa juga karena tindakan manusia gitu ya. Nah, apa hubungannya? Sehingga jika terjadi hal ini, maka mau nggak mau penduduk di daerah tersebut harus pindah ke daerah yang lebih aman atau ke daerah yang berbeda dengan kondisi lingkungan yang sebelumnya. Misalkan kayak orang yang tinggal di pinggiran kampung pulau di Jakarta, karena banjir terus-menerus, akhirnya dia diungsikan atau dipindahkan ke daerah yang lebih aman gitu ya. Nah, karena dia pindah, maka harus menyesuaikan dengan lingkungan daerah yang baru. Karena harus menyesuaikan, maka berkembanglah lembaga masyarakat yang baru dan kehidupan masyarakat yang baru. Gimana caranya supaya tetap berjalan? Maka harus mengikuti pola kehidupan yang baru. Ya, kan berubah gitu ya. Yang tadinya dia misalkan hidupnya jorok karena pindahnya ke tempat yang lebih bagus, maka dia harus mengikuti pola hidup bersih. Kurang lebih seperti itu contohnya. Kemudian perang. Perang bisa terjadi antar negara, bisa juga terjadi antar daerah. Ya, terjadinya perang antar negara dapat mengakibatkan perubahan bagi negara yang mengalami kekalahan. Karena negara yang kalah akan menjadi negara yang terjajah. Ya, kalau udah kalah pasti diintimidasi, ya. Dan harus mengikuti pola kehidupan politik baru sesuai dengan kehendak negara yang memenangkan peperangan tersebut. Jadi kayak misalkan sekarang ini yang lagi perang adalah negara-negara yang ada di Timur Tengah gitu ya. Nah, jika salah satu dari negara tersebut yang berperang kalah, maka mereka harus mengikuti kehendak dari negara yang menang gitu ya. Makanya kalau di Indonesia itu tidak ada lagi peperangan. Kenapa? Karena sudah ada di undang-undang bahwa penjajahan harus dihapuskan ya. Kemudian yang kita lanjut, yang ketiga yaitu pengaruh budaya lain. Nah, ini nih yang paling sering kita lihat ya. Masuknya pengaruh kebudayaan masyarakat lain bisa terjadi karena adanya hubungan fisik antar dua masyarakat. Yang diikuti adanya pengaruh timbal balik sehingga masing-masing masyarakat akan mengalami perubahan. Misalnya saling bertemu dalam hubungan perdagangan. Kayak misalkan kita jalan-jalan ke luar negeri, ke Singapura, kan deket ya buat belanja barang dagangan. Nah, itu juga sudah mempengaruhi kebudayaan kita. Masuknya pengaruh kebudayaan masyarakat lain bisa terjadi secara sepihak, misalnya melalui media massa. Mungkin kalau kita nggak jualan online ke luar negeri, tapi kita melihat tayangan di televisi. Kita lihat tayangan budaya Korea gitu ya, seperti di gambar ini, grup band Korea, sehingga kita
tertarik untuk mengikuti budayanya, makanannya, fashionnya, dan yang lainnya. Atau bisa juga dari budaya India dan yang lainnya. Atau yang sederhana misalkan budaya Malaysia seperti tayangan film kartun Upin Ipin atau yang lainnya. Nah, itu merupakan kita berubah karena melihat budaya orang lain. Ya. Oke anak-anak ibu, ini questionnya harus dijawab di link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini seperti biasa. Jadi dijawab baik-baik. Nomor 1, apakah ini dimaksud dengan perubahan sosial? Silakan dijawab. Tadi sudah dijelaskan sama ibu di awal. Yang kedua, berikan 2 contoh perubahan sosial di bidang komunikasi. Kan banyak perubahan sosial yang terjadi. Sekarang coba dikasih contoh perubahan sosial di bidang komunikasi. 2. Ya. Yang ketiga, berikan 2 contoh bencana alam yang menyebabkan terjadi perubahan sosial. Bencana alam apa yang bisa menyebabkan terjadi perubahan sosial di Indonesia? Disebutkan tempat, lokasi, dan kejadiannya di mana. Ya. Yang keempat, sebutkan 2 alasan mengapa peperangan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Kenapa perang bisa menyebabkan perubahan sosial? Ya. Terakhir, tuliskan 2 contoh perubahan sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggalmu saat ini. Lingkungan kamu pasti mengalami perubahan, baik dari sejak kamu kecil sampai kamu sekarang. Nah, cukup tuliskan 2 saja perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar itu ya, pasti ada perubahannya. Jadi langsung dijawab di link Google Form. Selamat mengerjakan, tetap semangat belajar. Pesan ibu, kalian sudah kelas 9. Ingat, belajar online dengan belajar di rumah sifatnya sama. Kurang lebihnya ibu mohon maaf, mudah-mudahan materi yang ibu sampaikan dapat dipahami. Terima kasih, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.